Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Sofyan. Saya dari kelompok 11 dengan NPM 19310097. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari laboratorium patologi anatomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit goiter non-toksik. Goiter non-toksik merupakan penyakit tiroid yang paling sering terjadi di dunia. Bisa diklasifikasikan secara fisiologis menjadi eutiroid, hipotiroid, dan hipertiroid, maupun secara klinis menjadi goiter non-toksik dan goiter toksik. Goiter non-toksik merupakan pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipotiroidisme. Biasanya goiter ini terjadi lebih sering pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan dibagi menjadi dua, yaitu goiter non-toksik diffusa dan goiter non-toksik nodosa. Goiter non-toksik disebabkan oleh kekurangan yodium. Lalu ada konsumsi goitrogen yang tinggi, serta gangguan hormon dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Faktor resiko lain dari goiter non-toksik yang pertama itu ada jenis kelamin, lalu ada usia, dan konsumsi obat-obatan. Tanda dan gejala goiter non-toksik: massa kelenjar membesar di leher, mengganggu pernafasan, tidak tahan di cuaca dingin. Stadium pada goiter non-toksik itu yang pertama 0 itu tidak terlihat dan tidak teraba. Terus yang angka 1 tidak terlihat dan tidak teraba. Yang kedua terlihat jika menelan, yang ketiga terlihat dari jauh. Terus makroskopis dari goiter non-toksik sendiri itu yang pertama tonjolan kristik keras seperti daging. Yang kedua parenkim di antara dua nodul dapat fibrotik. Lalu mikropisnya pada permukaan folikel kecil, sedikit keloid, dan dilapisi epitel torak. Beberapa lama kemudian koloid mengumpul sehingga membesar dilapisi epitel gepeng. Yang kedua itu ada penyakit Graves disease atau stroma. Ditemukan oleh Robert Graves. Definisinya itu suatu gangguan autoimun pada kelenjar tiroid atau gangguan penyebab hipertiroidisme. Antibodi mencakup TSA, prisosom tiroid, triglobulin. Penyakit ini masih belum diketahui penyebabnya. Faktor predisposisi bisa dialami oleh orang yang mengalami autoimun, contohnya pada pasien dengan penyakit DM1. Terus faktor yang kedua itu ada penyakit genetik, lalu ada wanita yang lebih tersering terkena Graves disease dibandingkan dengan pria. Tanda dan gejalanya: yang pertama itu tiroksidosis, kondisi di mana kadar hormon tiroid berlebihan. Lalu ada oftalmopati, yaitu mata agak menonjol. Yang kedua ada ketiga ada demopati, kelainan kulit bersisik. Yang keempat ada tremor. Yang kelima ada diare. Yang terakhir itu sensitif terhadap udara panas. Patofisiologinya sendiri pada penyakit Graves disease itu yaitu
timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Sistem kekebalan menghasilkan protein antibodi untuk melawan benda asing. Terus diagnosisnya sendiri, yang pertama tes darah, yang kedua ada serapan yodium radioaktif, yang ketiga ada tes pencitraan atau CT scan dan MRI. Penata laksananya sendiri itu ada obat anti tiroid, obat penghambat beta atau sel beta, terapi yodium radioaktif yang dimasukkan melalui mulut dan memasuki sel-sel tiroid dan sistem radioaktifnya untuk mengecilkan massa tiroid dengan pembedahan dengan cara tiroidektomi. Makropisnya sendiri itu kelenjar membesar difus mencapai 2 sampai 4 kali jaringan tiroid dewasa. Sampai utuh dan tidak melekat, kelenjar biasanya lunak dan licin. Mikroskopisnya itu ada hiperplasia folikel berukuran kecil sampai sedang, sebagian hiperplasia dengan struktur papiler, epitel folikel berbentuk torak dengan inti pada bagian dasar, koloid di dalam lumen, folikel tampak pucat membentuk gambaran scalloping dengan tepi berlekuk. Yang ketiga itu ada penyakit tiroiditis Hashimoto, penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan kerusakan sehingga menjadi hipotiroidisme. Etiologinya itu antibodi menyerang kelenjar tiroid yang menyebabkan peradangan sehingga kurangnya produksi tiroid mengakibatkan kelenjar pituitari atau hipofisis memerintahkan kelenjar tiroid untuk produksi hormon yang lebih banyak. Manifestasi klinis itu tidak ada gejala khusus, tetapi secara bertahap terjadi penurunan hormon tiroid. Yang gejala yang ditemukan pada tiroidisme Hashimoto ini sering pelupa, mudah mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, dan terakhir mudah lelah. Patofisiologinya sendiri terjadi autoimun pada tubuh sehingga menyerang sel hormon, terjadinya kerusakan TSH dan penurunan T3 dan T4 serta pembesaran tiroid tanpa nyeri. Makroskopisnya, tiroid biasanya membesar secara difusa dan simetris. Permukaan tampak pucat, abu-abu kecoklatan, padat dan agak rapuh. Mikroskopisnya itu ada infiltrasi luas parenkim oleh infiltrat peradangan monokleus yang mengandung limfosit kecil, sel plasma dan sentrum germinativum, folikel tiroid antrofik dan pada banyak tempat dilapisi oleh sel epitel dengan sitoplasma eosinofilik dan granular yang banyak dan disebut Hartol atau sel oksifil. Yang keempat itu ada karsinoma papiler tiroid. Definisinya sendiri itu karsinoma papiler termasuk kanker ganas yang ada di tiroid.
Karsinoma papiler tiroid ini adalah kanker tiroid yang paling sering terjadi di daerah organ tiroid. Gejalanya itu benjolan pada leher yang terlihat naik turun saat menelan, ada sakit tenggorokan, sesak napas, yang terakhir itu sulit menelan. Diagnosisnya itu yang pertama pemeriksaan USG, yang kedua biopsi. Faktor resiko itu faktor genetik atau kelainan dari penyakit dari turunan, yang kedua merokok, yang ketiga kejadian sering terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki dengan bandingan 3:1. Tata cara pelaksanaan atau pengobatan terhadap penyakit ini, yang pertama itu operasi pengangkatan kelenjar tiroid, penyuntikan iodin yang diberi radioaktif, dan suplementasi hormon tiroksin. Karsinoma tiroid sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama karsinoma tiroid papiler, yang kedua ada karsinoma tiroid folikuler, yang ketiga ada karsinoma tiroid medular, yang keempat itu ada karsinoma tiroid anaplastik. Etiologinya itu yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada riwayat radiasi seperti men-scan atau dengan ultraviolet di bagian leher maupun daerah kepala lainnya. Yang ketiga itu ada kenaikan sekresi hormon TSH dari hipofisis anterior, di mana di daerah banyak yang terkena gondok mempengaruhi. Manifestasi klinisnya itu pergerakan nodul mobile, kalau dipegang tidak bergerak, berbeda dengan kista. Patofisiologinya dari penyakit ini, yang pertama patofisiologi dari penyakit ini dari faktor resiko akan timbulnya neoplasma karena dituduh naturalnya ada sel kanker tetapi memiliki sel perisai yang kalau ada timbul neoplasma hipotalamus mengeluarkan TSH yang merangsang hipofisis anterior yang mengira tubuh kekurangan T3 dan T4 yang akan meningkatkan kalsiton karena penuh, otomatis massa tiroid meningkat hingga pembengkakan laring dan menyebar melalui aliran darah saluran getah bening. Makropisnya sendiri itu ada jaringan berdiameter 1 cm berkapsid. Yang ketiga itu ada konsisten kenyal. Mikrokopis perlu diteliti melalui mikroskop untuk menentukan karsinoma tiroid apa dengan sangat penting karena pengobatannya berbeda dengan prognosisnya. Bersama bodis adalah kumpulan kalsium yang dikeluarkan kalsiton berbentuk seperti puting. Penata laksanaan pada penyakit ini yang pertama itu ada terapi pembedahan yang bisa dilakukan dengan lobektomi dan tiroidektomi. Yang kedua ada terapi hormonal, yaitu dengan cara mensupresi TSH. Yang ketiga ada terapi radioiodin. Yang keempat ada pemberian levotiroksin untuk tiroidnya yang sudah diangkat.
atau sudah dioperasi. Yang kelima itu ada karsinoma folikuler. Karsinoma folikuler adalah tumor ganas yang mirip dengan karsinoma papiler folikuler. Etiologinya itu dipengaruhi oleh defisiensi iodium karena mempengaruhi pembengkakan, itu lalu ada usia tua karena sudah ada penurunan. Yang ketiga ada wanita, yaitu karena mempunyai hormon estrogen yang lebih banyak daripada laki-laki yang berpengaruh dengan perkembangan itu sendiri. Genetik karena ada mutasi ras yang bersifat onkogen. Gejala kliniknya, karsinoma folikuler merupakan masa tumbuh lambat yang tak disertai dengan rasa nyeri atau sakit, dan jarang ditemui oleh pasien yang invasif luas. Metafasenya itu menginvasi pembuluh darah, paru-paru, dan juga hati. Terapi dilakukan tiroidektomi, yaitu pengangkatan kanker tiroid itu sendiri. Makroskopisnya mempunyai batas yang tegas tetapi memiliki kemiripan dengan yang lain. Memiliki lokus kecil pendarahan di mana dengan berwarna bening. Mikroskopisnya itu mempunyai clear cell varian yang mempunyai sitoplasma yang jernih dan sel Hartle yang menunjukkan folikel-folikel tiroid itu sendiri. Untuk membedakan karsinoma folikuler dengan papiler, folikuler dia tidak mempunyai inti. Karena karsinoma folikuler ini sudah menembus pembuluh darah, maka dia akan masuk langsung ke kapsul pembuluh darah. Dia akan menghasilkan dengan contoh kelenjar pada tiroid atau kelenjar di leher. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.